Penetapan Heru Anggara sebagai tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, MA, kini digugat melalui pra-peradilan. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kapolres Cilegon AKBP Martuaraja Taripar Laut Silitonga dan Kasat Reskrim Polres Cilegon serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, PN Serang, perkara tersebut tercatat dengan nomor 1-pit.pra-2026-PN SRG. Gugatan itu mempersoalkan keabsahan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka yang dilakukan penyidik pada 26 Januari 2026. Langkah hukum tersebut ditempuh setelah tim penasehat hukum Heru Anggara mempelajari berkas perkara dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah milik Maman Suherman pada 16 Desember 2025. Dilansir dari Kompas.com, hasil telaah kuasa hukum menilai terdapat dasar hukum untuk menguji prosedur penetapan tersangka melalui pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan diajukan dengan melandaskan ketentuan dalam KUHP serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU ke-13 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 yang mengatur soal kecukupan alat bukti permulaan. Dalam perkara tersebut, sidang lanjutan dijadwalkan dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak termohon. Pendampingan hukum terhadap Heru Anggara dilakukan karena yang bersangkutan tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP). Atas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum DPP FSP-KEP memberikan bantuan hukum setelah melakukan koordinasi langsung dengan Heru Anggara yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim kuasa hukum menilai terdapat indikasi kuat adanya ketidaksahan dalam proses penetapan tersangka. Di sisi lain, Polres Cilegon menyatakan menghormati upaya hukum yang ditempuh tersangka melalui jalur pra-peradilan. Aparat kepolisian menegaskan bahwa pra-peradilan merupakan mekanisme untuk menguji aspek formil dan prosedural, bukan untuk menilai substansi atau pokok perkara pidana. Heru Anggara ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan kecocokan DNA korban pada pisau yang diduga digunakan pelaku. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pembunuhan yang didahului tindak pidana lain berupa pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 80 ayat 3 Janco, pasal 78C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.